Prawoto. Tapi kan belakangan ditangkep. Prabowo ikut ditangkap kan? Iya dong. Iya. Di Madiun. Iya. Selain itu juga Raja Bali, Anak Agung Gede Agung. Anak Agung Gede Agung. Nah, kena semua. Itu era Soekarno. Soekarno. Jadi kalau orang bilang Soekarno demokrat apaan? Mana ada demokrasi terpimpin? Demokrasi kan terpimpin umat. Jadi heran gue lihat orang-orang Indonesia sekarang ini kalau bicara demokrasi, musik mengikuti demokrasi, Bung Karno. Demokrasi apa? Iya. Otoriter. Tapi kayaknya pemimpin kita semua nggak ada yang nggak otoriter. Gue inget. Iya. Karena memang kita nggak ada tradisi demokrasi. Bapak Imrani. Feudalistik. Kecuali Minang. Di sana itu datuk itu digilir, Pak. Demokrasi orang Minang. Lu makan berdua sama bapak lu, berdebat sama bapak lu belum tentu berani. Berani gue, Bang. Hebat kalau lu Berani gue. Hebat. Anak-anak gue aja berani ngelawan gue. Iya kan. Zaman era sekarang, zaman dulu ada bapak lu. Semua anak berani bapaknya sekarang. Iya. Lu bayangin kita mau nonton bioskop, mau minta duit sama babe lu. Kita datang ke babe, mau bilang, "Be, minta duit buat nonton bioskop." Nggak berani, ada tamu. Tapi anak-anak sekarang dulu beda. begitu ya. Cucu pun datang kanan, "Aki bagi duit." Ada tamu, yang keluarin duit bukan gua, tamu yang keluarin duit. Lebih bebas anak-anak sekarang daripada anak-anak dulu. Iya benar. Jadi tapi demokrasi tetap sekarang nggak ada. Ada nggak menurut lo? nggak ada. Memang nggak ada tradisinya. Iya. Kita nggak pernah dididik oleh Belanda. Tidak pernah dididik oleh Jepang. Tiba-tiba mau ngomong demokrasi. Demokrasi dari mana? Terima aja lah ya. Jadi kita lagi belajar demokrasi. Itu pun siapapun tokoh-tokoh ngomong demokrasi, kita tahu, kita debatin dia marah. Dia bilang demokrasi, begitu di keluarganya sendiri dia kagak demokratis. Iya benar, lu debatin lah. Gua nggak sebut nama orang. Lu ngerti apa lu, Ra? Ngerti. Iya. Kalau lu berdebat empat mata, enak. Tapi kalau ada orang lain, lu ngerti apa lu, Ra? Iya. Lu paham kan? Orang-orangnya. Itulah orang-orang yang bicara demokrasi. Iya. Nggak ada tradisi. Padahal lembaganya pakai kata demokrat ya. Iya. Jadi bagaimana lo ngomong demokrasi? Nggak ada tradisinya. Kecuali kita dididik oleh Belanda, kemudian dididik oleh Jepang. Nah, siapa yang berkuasa? Raja-raja. Feudalistik. Tiba-tiba memang ada tuh Bang yang nulis, kita itu bukan dijajah Belanda sama Jepang, kita dijajah bangsa sendiri. Itu makanya lo nanti gue kirim podcastnya si Dr. Moko. Itu dia jelaskan di situ bahwa kita dijajah oleh bangsa sendiri. Sekalipun yang mainin di atas asing ya. Asing. Jadi memang demokrasi itu cerminnya dari rumah. Kalau kita mau bicara demokrasi sebelum kita mau demokrasi kedua, ya cerminnya dari rumah. Kalau lu nggak bisa mengelola rumah lu, dia ngomong demokrasi, anak lu aja nggak urus, bini lu aja nggak urus. Bagaimana lu mau ngomong rakyat yang besar? Ini terjadi di bangsa kita. Lu lihat deh keluarga kalau yang ngomong demokrasi apa bener keluarganya gitu. Ini salah satu contoh ada keluarga gua. Orang bilang hebat lu Yus, berani lu. Lu kan bukan gua yang berani, bini gua yang berani. Dia hidup susah sama gua dengan kepala batunya gua ini. Tapi dia nggak minta cerai.
Dia yang Bani. Dia yang harus dapat bintang, bukan gua. Ngadepin suami gila gimana lu? Jadi lu suami gila, wartawan gila, preman gila. Preman udah pengkor lagi polio. Gimana tuh? Ngaco gitu. Iya. Bertahan dia. Iya, betul. Bisa diterima. Dia harus dia yang berikan apa? Kan semua anak-anak muda datang ke sini. Hebat Bang. Enggak, bini gue hebat. Mata cerai. Punya suami gila. Ya, jadi setelah ini sama dia di beredar, apalah yang gua lakukan pada saat itu? Gua kembali lagi ke kami. Ya, oke. Dia sudah tidak Yang ipar lo itu ya. Dia sudah tidak di Indokonsol. Sudah punya truk Indo Utama. Oh, dia pendiri dan pemilik. Pemilik dan pendiri. Iya. Dia mendapatkan agen KTP lah. Al-Albra. Dan ketika 74 gue balik ke dia, minta bekerja di Trakindo. Apa jawabannya? Iya. Lu bodoh kalau kerja di sini. Lu gak punya otak. Keluar lu. Sama aja kayak dulu nih. Nah. Keluar lu. Jadi berarti orang yang kerja di Trakindo gak punya otak ya? Ya. Kenapa begitu? Kan dia sendiri yang bilang. Iya. Kan Temen gue banyak di Trakindo. dia tahu, Iya. dia tahu orang kayak gua sekolah nggak benar. Mau masuk Trakindo, Mau ngapain lu? mau jadi ahli apa? Hah? Mau jadi ahli teknik? Mau jadi ahli sales? Iya. Ya nggak mungkin lah. Teman gue memang gua kan dari Fakultas Mekanisasi dan Teknologi Hasil Pertanian. Yang mekanisasi itu memang itu. Nah, iya banyak benar. teman gue di situ. Nah kalau gua bilangnya apa? preman security. Jadi tulang kecil, nggak pakai otak. Wah lo, Iya. Gak diterima lo ya. nggak terima. Jadi lo penganggur gua. Selama 2 tahun dicekal toh. Iya. Oh itu setelah lo keluar Kompas tuh ya? Indonesia Raya. Oh Indonesia Raya. Dua Oh tahun. belum Kompas ya, belum Kompas. Dicekal gua. Apa yang dilakukan oleh buku iya, yang mutar pada saat itu? Sorry. Kita main apa? Underground. Underground bukan dalam bentuk selebaran gelap, resmi. STT kita bikin, majalah draft. Oh derap. Siapa jadi pemimpin umumnya? Lenat Jenderal Kusuma Tomo. Dia ketua Kornas Pramuka, majalah draft. Baru berjalan 8 bulan ketahuan Mas Soeharto. oleh penerangan ada orang Indonesia Raya yang Lapor. menggerakkan bukan. Oh. Ketahuan sama mereka. Oh gue kirain ya. Yang Kusuma Utomonya kita disuruh disingkir, nggak kerja lagi gua. Iya. Itu tahun 74 tuh ya? 75 lah. Oh ya 75 ya. Jadi nganggur lagi gua. Oh iya, lo kan dipecat, dia mengundurkan diri dari Kompas 78 ya? 96. 76 gua masuk Kompas, 78 gua punya. Iya. Nah, jadi dari lu lihat aja di situ kan ada gua wartawan draft yang gua kasih dokumen-dokumen yang nggak pernah gua sebut-sebut karena itu di bawah tanah, walaupun sebetulnya nggak di bawah tanah, itu terdaftar kok. Iya. Dan resmi sebagai majalah Pramuka. Nah isinya nggak ada apa-apa, isinya tentang Pramuka. Gue bingung sebagai wartawan cari para anak yang untuk wawancara Pramuka. Ya keponakan gue semua di sekolah jadi Pramuka tuh. Bahkan keponakan gue jadiin cover majalah, gue yang mau tretin. Iya. Gue kan bisa bingung, apa yang Pramuka? Walaupun gue pandu. Iya. Dengan tangan gue yang polio ini, gue bisa jadi pandu, dapat bintang 1. Kalau apa mesti begini, Iya. gue gak bisa begini pakai tangan kanan. Iya. Gue karet tuh.
latihan terus sampai akhirnya bisa. Jadi kalau gua ada upacara mau ditutup upacara kepanduan kita, Abunda aja udah tahu nih, si Isu lagi menyiapin tangan untuk hormat. Dipanjang-panjangin sama dia pidato, begitu baik itu Abunda. Dan gua bikin tulisan di majalah dengan ikat kaki. Waktu itu bukannya udah jadi pramuka namanya? Udah. Kepanduan, ada pramuka itu ngambil dari Rusia itu bikin Soekarno. Kita bukan Lord Bergen Powell. Tanggal 22 Februari semua pakai baju panduan. Bagaimana gua? Supaya anak SD pada saat itu. Oh iya loh. Ingin dong. Pandu. Ingin gua jadi pandu dong. Tiap 2 bulan sekali. Lord Bergen Powell. Iya. Jakarta 1. Bayangin nih kepanduan Jakarta 1. Dan ikut nih Jakarta 1 si Pengkor ini. Iya. Nggak ada malunya gua. Kalau orang bilang muka badak. Bayangin Jeki mah kemarin bilang sama si Yoki anak gua, bapak lu gila lagi. Ya, fisik nggak oke, tapi dia tim volley. Gua yang mau ngisi bolanya. Iya. Nggak ada malunya. Itu yang Iya. lu bayang lu SMP nasi cewek lu berani nggak lu tangan lu kayak cewek kita ngobrol gitu lah, nggak ada takutnya. Nah itulah yang gua kerjakan di Indonesia Raya itu. Iya. Nggak ada mindernya nih. Kemana aja masuk ya? Masuk apa dulu amat. Salah satunya misalnya ketika gua di Indonesia Raya itu ada suatu cerita yang menarik. Yaitu sekitar tahun 73 ada pembukaan PON di Jakarta. Nah, gue hadir pada saat itu pembukaan September. Gubernurnya Ali Sadikin dan dia yang membuka. Dia melihat ada rombongan wartawan di situ. Lu cicunguk lu. Apa lu kerja lu jadi wartawan? Hanya kerja yang minta amplop lu. Iya. Siapa tuh ngomong? Ali Sadikin. Oh. Sebagai gubernur. Iya. Jadi anak-anak itu datang ke Siho, seksi wartawan olahraga, dua ada di situ. Serius. Kita dibilang cicunguk. Ya benar, memang. Nggak salah sih ya. Wartawan tak duit. Iya. Jadi kalau panahan itu nggak peropi segala macam itu nggak dapat akses untuk masuk ke orang. Karena nggak ada amplop, PSSI, BPSI ada. Nah itulah yang gue garap. Iya. Gue bikin berita khusus mengenai panahan. Ya nggak Pak. Makanya dibilang reporter terbaik karena wartawan yang lain urusannya PSSI, PSSI. Ini nggak ada duitnya ya. Hoki, yang ada duitnya. Nah itu yang lu keluarin justru. Itu. Dengan panjang menceritakan. Termasuk IPSI, Ikatan Pencak Silat ya. Nah, sampai situ. Nah, ketika mereka mengadu itu kepada gua tanya kapan resmi acara PON. Iya. Si Gubernur Ali Sadikin memberikan konferensi pers. 2 minggu lagi, gue datang gue duduk ruang belakang. Udah ada wartawan Ini masih acara PON nih? PON. Ya. Ini mau diresmikan. Jadi dia memberikan keterangan pers kepada seluruh wartawan yang hadir, wartawan seluruh Indonesia 350 wartawan di Balai Kota. Gue duduk belakang, gue bilang sama anak tukang foto gue, Dik, ini urusannya pengadilan. Kenapa? Bagus. Digampar gua sama Sadikin. Siap lo. Pokoknya Ali Sadikin nyamperin gua lu siap, lu potong gua. Ada bukti ya? Ada bukti. Ini proses pengadilan. Jadi dari Medan terakhir menanyakan bagaimana soal medali. Nggak ada yang nanya lagi. Gua berdiri dari belakang. Iya. Saya dari Indonesia Raya.
Saya sekarang mau bertanya kepada saudara Ali Sadikin sebagai ketua PON, bukan sebagai gubernur, bukan sebagai Letnan Jenderal Marinir, tapi saya berdiri di sini sebagai Amir Mahmud, Menteri Dalam Negeri. Hei, Ali Sadikin, kau Cicu, kau menghina profesi kewartawan. Tahu Cicu itu hidupnya di mana? Di tong sampah, di kloset. Kalau dalam bahasa Belanda, kakerlak. Begitu menghinanya profesi kewartawan. Saya tersinggung. Terus apa reaksinya? Seorang pejabat melakukan hal seperti hal demikian. Saya gue duduk. Dia bilang oke, saya akan jawab pribadi. Dia turun. Didampingi oleh Mr. Kosasi Purwanegara. Kakaknya Solehin GP, Gubernur Jawa Barat. Siapa Mr. Kosasi Purwanegara ini? Temannya Mr. Mamun Subadipati. Keduanya anggota Partai Sosialis Indonesia. Dari belakang dia ikutin. Ya jarak 1 meter lah. Saya mah tenanaon disebut gubernur judi. Saya mah tenanaon disebut gubernur kasino. Saya mah tenanaon disebut gubernur timba. Saya mah tenanaon disebut gubernur hostess. Tapi si lain nyaho orang Sunda tukang guru siap bubak. Itu di depan orang-orang. Di depan 340 wartawan. Terus Jalan. Dia mau tutup. Gue berdiri lagi. Terima kasih Pak Ali. Pendapat Pak Ali. Yang lugas. Tapi tidak sopan. Dia banting tuh, Pak Lukman. Dia banting. Dia jalan ngobar gua. Kosasi bilang. Itu anak Mr. Mamun Subadipati. Balaya dari siapa bal? Apa itu balaya? Saudara. Rambut gua segini. Dia. Begini lah. Jadi dia tahu Babelo ya. Tahu orang. Saudara emak gua. Kuburan kakek gua di Bandung tuh karangannya. Ibunya juga kubur di situ. Gitu. Keturunan Raden di Bandung gitu. Iya. Begini rambut gua. Balai apa jawaban gua? Mali. Saya lihat Pak Ali itu enak aja mentepeleng orang. Saya mengingatkan Pak ke Bang Ali, jangan begitu Mang. Jangan mentang-mentang berkuasa. Mang KKU main tempeleng, pergi ke sampah bus, lihat calo-calo main gebuk. Calo-calo pikir siapa ngebuk? Hari ini dia turun ke tangan. Kau dia bilang, ini Gubernur Ali Sadikin. Ya minta maaf. Si Batak-Batak itu. Tapi hal itu nggak benar. Dan Ini lu ngomong itu di depan semua orang itu? Di depan lagi. Lagi. Tapi kan wartawan lain masih ada. Pada di tempat bengong lihat kelakuan gua tuh. Dan Kosasi Purwanegara. Balai. Saya ingat tenang Ali. Marah dia. Marah betul. Ya marah lah. Apa yang buat gua senang pada saat itu? Gua pulang ke rumah jam 10 malam. Babe langsung bilang, Nani Sadikin, istrinya, mengucapkan terima kasih. Kang Amung terima kasih ke babe gua. Bahwa Yus berani menegur Sadikin. Kang Ali. Sebagai istri. Jadi dia malah muji ya. Malah muji. Jadi selama PON event itu ada, lihat muka gua bebal siap kayak. Balik itu. Di mana-mana jadi tiap masuk ke event olahraga tinju kan bebal siap kayak. Nah gua selalu bawa uang. Kita nonton tinju. Dia bilang Yus.
lu dina sama Anissa dikit. Dia dari depan situ, seberangan gitu. Gue balik, Anissa dikit kasih 2 jempol. Dan apa yang gue lakukan? Gue bikin di box. Cucu mau Ali kere. Sama tanah lawan disebut poster gitu. Nah, ini yang menarik. Iya. Si kepala humas pada saat itu namanya Kepala humas, oh iya. DKI, namanya Sarul Alam. Nggak tahu di masih di Batu ya. Dia mencoba gua. Nggak tahu ada hubungan keluarga. Kalau memang kurang Amplop, saya sudah ambil. Mau ke Simba, saya sudah kasih. Mau ke naik klub, saya sediakan naik klub. Mau motor baru. Gimana gue anak menteng pakai Honda 70 set yang lain pakai Lambretta, pakai mobil elektro. Anak menteng jangan ke 41. Iya, naik motor gua. Ke kantor kadang-kadang gua pakai mobil. Fiat 1.300, kadang-kadang pakai Subaru. Semua mau aja mobil banyak di rumah kok. Gitu. Nah, bingung mereka nih. Siapa? Jadi ketika Sarul Alam mengatakan demikian, apakah ini instruksi dari gubernur? Ali Sadikin. Oh enggak, itu perkara saya. Pak Sarul Alam masih mau duduk jadi kepala rumah. Iya dong. Saya tahu hubungan saya dengan Pak Gubernur. Enggak, saudara. Saya akan lapor. Pak Sarul Alam mau mencoba usaha. Jangan. Gak ada wartawan yang tahu, kita patah ngomongnya. Iya. Gimana? Iya. Yang ngeri banget lah dia. Ya. Dan dia lihat kan dia orang gila, dia kan umum. Dia permalukan si gubernur. Apalagi gue gitu. Nah. Jadi sepanjang pohon itu, bobal sih kayak. Dia ketemu bobal sih kayak. Tapi dia saya. Iya. Dia saya. Kenapa gue tahu dia saya? Ketika 78, 20 dari Kompas, gue dipanggil. 2 kali gue dapat duit ya. Dipanggil ke kantornya. Dia punya PT Alkalina apa namanya PT. Iya. Di gedung bertingkat dikasih 75.000. 75.000 itu gede. Nah gaji gue keluar ini Kompas itu 178.000. Iya. 2 kali gue dapat. Gue lagi kencing di Hilton. Si Boel bisa tuh ke Hilton, diundang kali. Dari mana gua bisa ke Hilton? Dia juga kebetulan kencing. Yang baru udang di Imas 75.000. 2 kali 75.000. Dia sayang. Aduh, iya. Dia sayang. Sampai gua ikut petisi 50 sekali dia sayang. Itulah pengalaman gua sebagai wartawan Indonesia Raya pada saat itu. Iya. Kalau lu jangan tanya, lu pernah keluar negeri nggak, Yuske? Kalau nggak ada, semua dalam negeri. Cuma ada cerita-cerita yang begitu-begitu. Iya. Dan banyak kalau gue mau ceritain gitu. Capek lu dengerinnya. Jadi sebetulnya lah pembangkang memang jiwa lu preman ya. Ya bagaimana? Orang kalau sekolah tuh 1 SMP cukup lah. Kita 5 SMP. Gimana? Setahun 2 sekolah kelas 3 di Madiun Sukabumi, di SMP Negeri 1 Sukabumi. Bener lah itu, budak Bangor bener lah. Gimana? SMA Budi Tomo masuk udah hebat, gue bisa masuk Budi Tomo dari Sukabumi, gue bisa masuk Budi Tomo hebat. Iya, gue juga di situ. SMA 1 kan sekolah. Iya. Sekolah cuma 2 yang hebat. Lu mau ngomong SMA 7 cuma 3 lah, 1 Budi Tomo, SMA 3 Teladan, Sabudi, sama SMA 4 Gang Batu. Iya. Itu dulu SMA C. Iya. Nggak ada dia SMA A-nya nggak ada, B-nya nggak ada, cuma C dia. C itu sosnya nih. Iya. Nah jadi ketika gua naik Budi Tomo, karena yang gua tadi orang cerita malu bahwa gua berkelahi Cina, gua pindah ke Cikini. Iya. Itu sekolah.
Jadi kalau lu tanya, lu SMA lu berapa? 2. Baik Cikini sama Yes, Budut. Budut. Tapi gue tuh punya buat juga SR Cikini. Iya. Gue kepala sukunya karena gue berhasil mengumpulkan 50 orang. Tuh 50 orang itu bikin weekend segala, gue nggak pernah ikutin. Gue lihat aja gitu. Karena memang ada isinya weeknya. Gitu. Ya, tapi gue bilang kepala suku ganti dong. Enggak lah, kepala suku mah tetap perlu. Karena gue berhasil ngumpulin. Iya. Ya, namanya Siska. Siapa Siska ini? Sepupunya Trio Bimbo. Oh. Masih ada hubungan saudara lah. Orang Jawa Barat itu semua saudara. Iya. Jadi dia minta tolong kepada Pramono Sudiman almarhum, anaknya Profesor Sudiman, untuk ngumpulin anak. Udah seminggu nggak bisa dia ngumpulin. Iya. Jadi kan ada orang dia satu. Saudara lu, Yus Mati Prado. Dalam waktu seminggu bisa ngumpulin 15 orang. Dengan BBM pada saat itu BBM, gua bisa ngumpulin. Nah, kita pertama kali bikin di Citos. Oh iya. Terakhir ini sampai 45. Beberapa orang lagi meninggal. Salah satunya Rajendra Nasution. Itu adiknya, kakaknya tertua Kinan Nasution, Debbie Nasution, Gypsy. Jadi kalau sama Oding. Nah, jadi kalau berdoa, gue bilang kita punya ustaz. Insinyur Rajendra Nasution. Ya sama-sama FTUI. Rajendra Nasution ini bukannya si itu ya? Ya, gue panggil. Hah? Almarhum. Yang pernah nikah sama si Torosmi bininya. Bukan itu siapa ya? Kalau nggak salah satu udah meninggal juga. Adiknya udah meninggal juga dia? Nggak tahu Debbie atau siapa. Debbie kalau nggak salah. Yang dia datang tuh. Meninggalnya. Oh Debbie udah meninggal ya? Udah meninggal. Nah jadi, gue bisa ngumpulin anak itu. Ini anak satu anak nakal. Nakal juga. Sampai tua juga, sampai sekarang nakal. Iya. Ngerti loh. Gue kalau ketemu tokoh-tokoh belaga bodoh, balik ngerti di situ. Tapi di situ belaganya bodoh itu gue nyolong ilmu orang itu. Iya. Tapi berarti yang memori lu kuat. Yang lu bilang itu, gue tuh punya 3 ilmu itu. 1 nyali. Iya. 2 create. Iya. 3 improvisasi. Ini udah di kepala gua. Iya. Yang penting nyali, create, improvisasi, gua jalan sendiri. Iya. Kenapa? Binaan cuma sekolah itu. Iya. SMP. Karena Bangor itu, kalau nggak Bangor itu, lu bayangin anak SMP umur berapa tahun? 2. Lu bayangin tiba-tiba. Jadi pertama lo SMP di mana tuh? SMP Api di Gang Tengah. Itu deket gua, tahu gua. Gua kan di Hutan Kayu. Dekat stasiun. Pos Keramat ya. Pos Keramat. Trouble, geng Trouble. Ya. Ada gua kan soalnya gua tetangga gua. Lama Trouble itu. Lawrence segala macam ya. Lawrence itu di depan sekolah gua, taruhin batu bata, kumpulin uang 50 sen berapa. Dia pecahin. Itu kan lagi zaman karate itu. Iya. Tapi dia nggak lalu kalau yang Iya. tang, bayar 20 sen. Tiap hari. Jadi tuh anak-anak SMP dikumpulin. Kumpulin, ayo, nonton dia gitu ya. nonton. Karate. Iya. Ingat gue Trouble, ingat karena gue di Hutan Kayu itu ada juga anak Hutan Kayu yang anggota Trouble gitu. Iya. Jadi lu bisa bayangkan ya, ketika gue pulang, gue kan dijemput oleh supir gue namanya Pak Aja. Pakai mobil Dodge. Iya. Nomornya juga bagus. B6464. Itu semua anak kampung di situ yang sekolah. Anak orang kaya. Gua malu bener. Gila anak orang kaya sekolah di kampung. Gue tahu kan daerah situ. Zaman itu masih ya Allah. Itu gubuk bener. Iya. Sekolahnya jadi tahu gue tahu. Sekolah Yang SD, sekolah SD. Sekolah maginya SD. Tahu gue tahu.
baru siangnya. Karena gue tinggal di situ daerah. Kerja siangnya. Nah jadi apa yang gue lakukan pada saat itu? Gue jalan kaki dulu. Oh, dari sekolah lo. Menuju yang tengah. Sampai Salemba. Gue berdoa sama sekali. Gue ingat sama si Said. Yus, anak-anak kan lihat dulu. Nyembang. Supir nunggu di Seberang sana. di Salemba 6 FKUI. Iya. Baru gue berani masuk mobil. Anak orang kaya. Karena kalau nggak diributin begitu ya. Iya. Iya. Iya, zaman itu kan daerah situ malah ada yang punya mobil. Gue protes sama mama gue. Masa gue sekolah di situ kan? Udahlah, udah bagus gue sekolahin. Gitu. Iya. Dipindahin gue ke Trisula. Dan disitulah gue ketemu Trisula yang di Gang Tengah. Gang- Di Payarasan Tengah. Antara kereta api SMA. Oh, yang di SMA situ, yang depan Metropol. Ah. Sana ya. Nah, Kan enggak, soalnya gue Trisula juga di Gang Tengah, Iya. Perwari. Iya. Sempat gue di situ. Bagaimana gue nggak naik? Masuk 1:30, 1:45 gue udah pakai celana panjang nonton Metropol. Jadi lo betul-betul segala kesempatan dipakai ya buat main. Kalau apa? Perhatian khususnya dari kedua orang tua itu kepada dua anak laki-laki ini. Yang satu si Piping sebagai anak laki terbesar dan anak bungsu. Oh, yang si Si Andi. Andi. Oh. Dan yang bungsunya nggak jadi. Oh gitu. 16 tahun kemudian, 14 tahun kemudian dia punya adik. Cewek. Jadi ketika gue dari Surabaya pulang ke Jakarta, bagi gue lagi jalan baik. Itu lo udah yang mau masuk UI itu ya? Enggak, SMP. Lagi gue di Oh, yang Surabaya. SMP di Surabaya. Jadi gue lagi ke baik. Gue Jadi lo SMP tuh di API, terus kemudian Perwari, Perwari, SMP Giki. Giki. Surabaya di jalan Oh, di situ gue ketemu Mas Kalian Santoso, Halim pada langsung dua mantan kepala Pais. Temen lo ya? Jadi lu jangan tanya sama gua, lu kenal Jemaah? Gak ada kenal, cuma dia nama itu. Itu teman gua, real teman gua. Temen SMP? Iya. Tapi tidak satu SMP mereka ya? Satu SMP gua sekolah sama Jeki. Bukan, Jeki sama si Yan Santoso Enggak. satu SMP kan? Enggak, satu Jeki lo di Perwari, Perwari Jakarta. Yan Santoso di Surabaya. Oke. Dia kepala Bais di era Pak Harto. Ini era Gus Dur. Yan Santoso. Yan Santoso. Oh. Iya. Jadi teman deket lo itu dua-duanya intelijen top di Indonesia Top ya? dari Indonesia. Iya. Nah, jadi lu mau ngomong apa soal intelligence? Kita tahu gitu. Kenapa? Apa bedanya wartawan sama intelligence? Cara kerja sama, cuma beda user. Oh. User Iya, kita iya. masyarakat, Iya. jangan salah. Wartawan masyarakat. Caranya sama ya? Salah. Cara kerjanya sama. Betul. Iya, betul. Investigasi. Cuma yang intelijen gelap, lu terang kan begitu? Iya, gua terang. Iya. Dia gelap. Iya. Lu paham toh? Tapi tekniknya semua sama. Sama. Iya. Yang lu jangan bohongin gua. Iya. Kalau soal politik, ada politik, gue nggak bisa dibohongin. Ya gue juga intelijen gitu. Lebih jago dari lu. Wartawan gitu gue. Nah itu kelebihan. Iya. Tapi nggak semua wartawan. Ya, bisa. ngerti gua. Ya. Hanya budak bangor yang bisa Iya. begitu, ngerti lu? Betul. Yang di luar dugaan bapak gua gitu. Iya. Jadi ketika bapak gua 74 itu lihat, dia bilang gua salah didik. Salah didik maksudnya dia yang salah ngedidik apa? Salah didik soal politik ke abang gua. Oh. Dia kerja di Si Piping. Nah, kerja di Musilio. Si Piping. Nah, kerja di Bakri. Oh. Ini nyelonong bebek. Tanpa sepengetahuan dia jadi wartawan. Kagak gue perhatiin selama ini ya. Dia bilang sama Dayino, sama Tobing, tokoh-tokoh PSI itu, sama Mr. Manu, Cuman Jalan Tosari, salah lihat. Yang ini
Jadi ini yang Ya ngerti gua. Ngerti. coba tolong didik. Eh. Nah, gua barikade Eh. ketika menghadapi mereka ini. Eh. Kenapa? PSSI punya kelemahan. Kalau pikiran kita sama, selalu mereka mengatakan infant ons dalam bahasa Belanda. Apa tuh? Artinya, ini orang kita. Jadi sebelum gua ngomong, Itu mirip-mirip kayak mafia itu. Mafia juga begitu. Ini orang kita. Itu ya beda. kayak Wijoyo itu sastro segala macam itu, infant ons. Iya, iya. Karena pikiran sama. Iya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, gua bilang sama orang-orang itu, gua bukan infant ons, gua infant kilo, lebih berat dari ons. Yang bisa bangun bilang, "Mamu, brutal anak lu." Di kilogram lebih gede dari Iya dong. dari ons. Ya, kilo, infant kilo lebih gede ya. Ya, cuman orang Aduh. anak bandel dia bisa begitu, ngerti lo? Ini dengar cerita lu nih bener-bener menarik. Ini yang di luar akal bapak gua sama emak gua. Iya, iya. Dan lu artinya di luar perhatian mereka sebetulnya. Ya, tapi Maksudnya karena mereka binanya lain dari gua, hasilnya juga lain. Nggak cengeng. Iya, Ini yang berdua cengeng nih. iya, Ini iya. tempaannya tempat lain. Depan jalanan. Iya, teman. Oke. Lu kalau lu dengan pendidikan lu yang minimal begitu, lu bisa nggak kasih ceramah di Ya. Erlangga, Iya, iya, iya. di UNESA Surabaya, Iya, iya, iya. di Cirebon, di Majalengka, Universitas Ya, lu Majalengka, mirip-mirip Rocky Gerung juga ya. di Unhas. Rocky Gerung beda dong. Tapi kan dia cuma S1 kan dia bisa. Nanti dulu dia S1 dapat, Iya, dapat ya. dia ngajar di S2, Mm-mm. iya toh? Mm-mm. Dia ngajar di S2, Mm-mm. dia bikin kurikulum Mm-mm. pelajaran untuk S2, dia ngajar di S3, dia bikin kurikulum. Jadi semua orang mengatakan dia profesor. Padahal dia cuma S1 ya. Nah, ini ketika gue wawancara dengan si wartawan Ayen, ketika gue cerita semua Mm-mm. tentang Indonesia Young of the Record, Iya, iya. yang lu lihat di dunia circle gitu, tapi tidak ada cerita tentang circle. Iya. Hebatnya wartawan, dia bilang, saya baru ketemu profesor. Ayen salah, profesor Indonesia cuma satu. Ya S1, ngajar S2, bikin kurikulum, ngajar S3, bikin kurikulum, dan profesor itu namanya Rocky Gerung. Gua bukan profesor. Iya. Berarti memang Rocky Gerung orang hebat lah. Orang hebat. Dan mau baca bukunya kuat kan? Iya. Jadi dia menggunakan logika. Kalau orang mengatakan seperti ada yang mengadukan dia dengan Hasowono, dengan siapa tahu itu Raffi Harun, bahwa dia tukang bohong. Itu orang goblok itu yang ngomong gitu. Orang dungu lah. Orang lugu. Iya. Karena ini orang pintar betul. Berdebat sama tokoh Nasdem yang perempuan. Ada tuh berdebat di Kari Ilyas, acaranya Kari Ilyas di Ciwiwat. Bukan yang menteri sekarang. Bukan. Yang berdebat. Hmm. Di situ gue lihat, lu gak kelas berdebat sama Rocky Gerung. Dan Rocky Gerung dengan ketawa aja gitu. Dan dia gue bilang sama si Air ini, Rocky Gerung, kalau profesor gue profesor. Nah, dia biar bukan profesor tapi profesor ya. Gue DR, jangan salah DR. Tapi S-nya di depan D. Saudara. Jadi Iya. ini yang nampak ini akaman. Jadi ketika Soeharto jatuh, ada acara Idul Adha di rumah kakak ipar gua, Turis Santoso. Anak yang paling gede bilang, udah lanjut, jangan cuma nanya, kenapa Pak Harto bisa jatuh? Iya. Gue jelasin, udah lanjut, yang ngomong politik, nanti jadi tikus. Politikus, jadi tikus. Gue bilang, nih, itu yang salah bapak lu. Dia ngedidik gue jadi Oh yang nanya nih anaknya apa? anaknya, yang paling gede.
Dia jadi politikus. Ini dia nih, yang dia berdiri dengan tongkatnya kalau dia sudah buta. Diabetes. Bukan, dia keturunan. Oh, Mami itu. Iya, bapaknya juga buta. Udah keturunan. Kakaknya juga buta. Jadi dia berdiri dengan tongkat sampai ketawa. Ngasih ke dalam. Karena mereka nggak tahu, ini gurunya siapa. Iya, iya. Orang pikir makmun nih gurunya. Mami. Iya, 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 iya. Sekarang yang ngelanjutin Trakindo anak-anak ya? Anak-anak ya. Jadi gua nggak akan cerita lagi 78. Nanti 78 gua cerita setelah gua keluar dari Kopas. Iya, 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 iya. Jadi barangkali ini udah berapa lama? Nah ya, jadi kita tutup aja ya. Nanti Bang, nanti yang kita tahun 78 78 dari situlah kelihatan lo pembangkangnya ya. Tahun 78 itulah kembali lagi ke Ya, Mami. Keluar loh, pakai otak. Iya, iya. Jadilah gua bisa jadi begini. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Kalau nggak, gue nggak bisa jadi pengajar, nggak bisa jadi Iya. Yunas 3 hari. Gitu. Nah, pulang dari Makassar, Iya. Joakim bilang, Pak, anak-anak bajak tak mobil tangki bensin. Anak-anak Makassar. Oh. Demo mereka bajak tangki bensin. Mm-mm. Pidato di atas tangki bensin. Yus semua di Praja 3 hari di Makassar. Oke. Jadi pemirsa sekalian, ini baru volume 2 lah istilahnya kita selesaikan. Tapi ini masih ada lagi karena belum terjawab ini pembangkangnya di mana ini terhadap rezim Orde Baru Bang Yus ini. Terima kasih atas kesetiaan pemirsa melihat wawancara kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.